Gara-gara apa itu? Gara-gara apa itu kok suami pulang dikunciin pintu? Enggak pakai cincin. Ibu kan pengen minta dibeliin cincin, padahal suami ibu cuma ngojek. Tapi ketika suami ibu pulang, ibu kunci pintunya, ibu nggak mau bukain, ngambek karena nggak beliin cincin. Apa akhirnya coba bu? Iya juga Pak Kiai ya. Iya, tapi kan itu bukan setan Pak Kiai. Sama kata Kiai. Hati-hati Bapak Ibu, itu koruptor, itu banyak setannya itu bukan dari luar. Dari mana? Dari yang bergincu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin, Ya Rabbi bin Allahumma sholli Sayyidina Maulana alihi adada ni'amillahi wa yuqdar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para orang tua kami, para guru, para sesepuh, bini sepuh, para hujaj yang sangat kami muliakan, teriring doa mudah-mudahan selalu dalam lindungan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Juga para bapak dan ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan manakala kita terbangun dari tidur kita, ucapan kita tidak lain syukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Harapan kita mudah-mudahan pagi ini Allah bimbing terus kehidupan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, Allah begitu sayang kepada kita semua. Sampai-sampai kejadian apapun yang akan membawa kemudorotan buat kita itu Allah abadikan.
Sebaliknya, siapapun teladan yang akan membawa kita kepada keselamatan pun Allah abadikan untuk kita semua di dalam Al-Quran. Terus terang tadi ketika imam meminta saya untuk menjadi imam sholat subuh, saya dengan penuh permohonan pula kepada beliau, mohon maaf antum saja yang imam. Kenapa? Karena memang saya ketika menjadi makmum itu merasa yang pertama, yakin pasti ada ilmu yang akan saya dapatkan. Yang kedua, kan adabnya memang seperti itu. Orang yang tinggal menetap, yang terdekat, itu lebih berhak untuk menjadi imam ketimbang orang yang datang dari tempat yang lebih jauh. Apalagi ternyata saya menyadari bacaan imam itu lebih fasih dari bacaan saya itu. Maka itu tadi setelah membaca Al-Fatihah kita semua mengucapkan amin. Di situ betul saya rasakan beruntung sekali kita semua. Beruntung kenapa? Karena sampai pagi ini kita tidak menjadikan yang lain sebagai pelindung, kita tidak menjadikan yang lain sebagai sembahan kita kecuali Allah. Sebab orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, orang yang menjadikan Allah sebagai sembahannya, maka dialah sejelek-jelek orang yang Allah cap di dalam Al-Quran yang imam tadi baca. Mari kita tengok Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bijaksana. Tadi Bapak saya yakin juga mendengar di rakaat pertama itu imam membaca wa izkulna lil malaikatis judu li adama illa iblis fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adun bi'saliz zalimina badala. Kalau ditanya surat apa, kayaknya surat Al-Kahfi. Kalau ditanya ayat berapa, butuh waktu untuk cari dulu. Ya jujur saja, jangan mengarang-arang kan ya. Insya Allah itu surat Al-Kahfi, Ustaz ya. Yang tahu boleh langsung unjuk tangan ayat berapa. Tapi yang jelas ayat itu saya tidak dengarkan lagi tuh ayat selanjutnya. Bukan saya tidak dengarkan, saya tidak mendengar. Artinya saya fokus di ayat itu dulu. Ya Allah, kok sampai Allah Pak Ibu itu sayang banget sama kita. Ini kejadian yang menimpa sebelum kita itu diabadikan. Untuk apa? Menjadi pelajaran kita jangan seperti itu. Apalagi langsung turun perintah. Jangan sampai kita menjadi orang yang sejelek-jelek manusia itu seperti yang Allah katakan tadi. Mereka itu orang-orang yang zalim itu sangat jelek. Kenapa? Mereka menjadikan yang lain sebagai pelindung. Mari kita tengok. Allah sampai mengatakan wa izkulna, dan ingatlah ketika kami mengatakan lil malaikati kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian. Ini kita kalau mendengar ayat ini lebih banyak mengingat di surat-surat awal, yaitu surat Al-Baqarah. Ya, kita paham Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan dua makhluk senior, tanda kutip, ini bahasa saya saja, itu kan yang bontot itu manusia. Sebelum manusia diciptakan itu sudah ada makhluk, yaitu malaikat dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, baru Allah menciptakan yang bontot ini nih. Siapa itu? Nabi Adam atau manusia yang Allah ciptakan dari tanah. Tapi inilah Allah punya rencana yang luar biasa menguji hamba-hambanya. Makhluknya malaikat patuh, makhluknya jin itu juga patuh. Tapi ketika diuji, kita lihat datang makhluk yang baru yang diciptakan dari tanah bukan api dan cahaya. Tiba-tiba perintahnya dua makhluk yang pertama tadi
yang diciptakan dari cahaya malaikat, diciptakan dari api jin, itu langsung dapat perintah, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka, illa iblis, kecuali iblis. Kalau di Al-Baqarah ini tidak dijelaskan, ya, apa itu iblis, dari golongan apa itu iblis. Tapi di Al-Kahfi ini Allah jelaskan, kana minal jinni, ya, yang tidak mau sujud itu adalah sebagian dari makhluk yang bernama jin. Fafasaqa, karena ingkar an amri rabbi, atas perintah Allah. Ini mulai kan, berarti apa tuh? Makhluk yang Allah muliakan, yang Allah ciptakan, diuji, tapi setelah diuji timbul hasilnya, berhasil atau gagal. Yang berhasil malaikat, yang gagal iblis. Kenapa? Nanti kita runut tuh dari ayat demi ayat. Ternyata jin ini, iblis ini yang masuk, yang sebagian ini dari golongan jin ini, iblis ini yang dinamakan iblis, maksud saya sebagian dari yang tidak mau sujud itu dari golongan jin, yang tidak sujud itu, itulah yang disebut iblis. Berarti ada jin yang patuh ini. Tapi tolong bahasannya jangan diperdalam, takutnya kajian tentang jin pagi ini bahaya nih. Nanti saya jadi teringat masa saya kuliah dulu, itu sampai dosen saya mengatakan, ya baca boleh, itu ada buku yang berjudul Dialog dengan Jin. Wah, kan repot Pak, kalau kita dialog dengan jin, nanti moderatornya siapa? Ini, ya. Sebabnya kenapa? Karena tadi bukan dia langsung mengingkari perintah Allah itu dalam artian menentang, tapi kenapa? Karena dia merasa kesombongan ini nih. Ini makanya penyakit yang menimpa kita, hati-hati nih, saya termasuk. Kalau kita sudah merasa lebih baik dari orang lain, dibarengi nanti dilanjutkan dengan underestimate kepada orang lain. Underestimate kepada orang lain itu bahaya. Saya punya guru Kiai Sa'adi Al-Batawi itu, yang saya dengerin terus tuh, saya ingat-ingat terus tuh pesan beliau apa? Awas, jangan pernah underestimate dengan siapapun. Siapapun dia, karena setiap orang punya kelebihan dan antum pasti punya kekurangan. Ini hati-hati nih. Sebab kita itu yang enak apa? Melihat orang itu kekurangannya. Oh, dia kurang fasih, oh dia kurang kaya, oh dia kurang pintar, oh dia kurang cakep, oh dia kurang gagah. Tapi bagaimana dengan kita? Nobody is perfect. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Maka itu jangan sekali-kali underestimate. Nah, iblis ini underestimate. Lah, dia kan kau ciptakan dari tanah, aku dari api. Kenapa yang dari api harus sujud kepada yang dari tanah? Ini padahal yang merintah, yang menciptakan cahaya api dan tanah, yang memberikannya dia segalanya. Tapi ketika diperintah, bukan seperti tentara atau polisi, siap, siap, enggak. Maka kalau kita baca Al-Baqarah ayat-ayat akhir itu, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Ini. Nah, ini kegagalan iblis nih. Kalau iblis sudah gagal, Allah melarang kita untuk mengikutinya. Karena iblis itu punya dendam kesumat. Ketika diusir oleh Allah, ditegur oleh Allah, di-warning oleh Allah, bukannya dia malah menyadari diri, menyalahi kesalahannya itu, tapi menentang. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunda, berikan aku waktu sampai hari kiamat, akan aku goda keturunan Nabi Adam. Tuh. Nah, ini tapi hati-hati nih Bapak Ibu sekalian, ternyata juga kalau kita lihat ayat ini nih dalam surat Al-Kahfi yang baru dibaca Imam tadi, ya, afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni. Kenapa engkau jadikan iblis wa zurriyatahu, dan keturunannya? Berarti iblis juga punya keturunan, karena makhluk jin juga berkembang biak, punya keturunan. Sampai hari kiamat mereka itu akan terus menggoda dan menggoda. Ini. Maka kalau kita baca di dalam An-Nas
itu Allah kan mengajarkan, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu cuman kalau wan nas ini udah kategorinya nih udah makin kompleks aja nih. Kita lagi berlindung dari godaan setan, ternyata juga ada setan yang sudah berwujud manusia. Siapa itu? Halo? Siapa manusia yang sudah berwujud setan yang sudah berwujud manusia? Hah? Siapa? Kadangkala, makanya saya bilang tadi, jangan underestimate. Kadangkala kita menjadi setan buat orang lain. Kadangkala kita menjadi setan buat istri kita. Kadangkala kita menjadi setan buat anak kita. Percaya? Yuk kita buktikan. Saya sering banget nih dengar dari Pak Kiai Saadi begini. Ibu, pasien kan banyak tuh. Ibu hati-hati, ibu bisa jadi setan buat anak ibu. Hah? Ibu bisa jadi setan buat suami ibu. Waduh, mau marah, lagi sakit mau marah, ayo. Mau marah, kagak diobatin, kagak dilayanin. Iya daya. Yang mana Pak Kiai? Ibu pernah menjadi setan buat suami ibu. Pak Kiai jangan fitnah. Bener Bu, nggak pernah Pak Kiai. Saya istri setia. Bener Bu, nggak pernah jadi setan buat suami ibu. Nggak pernah Pak Kiai. Yang bener. Bukankah ibu pernah ngambek? Suami ibu kuncin pintu gara-gara apa itu? Gara-gara apa itu kok suami pulang dikuncin pintu? Enggak pakai setan. Ibu kan pengen minta dibeliin cincin, padahal suami ibu cuma ngojek. Tapi ketika suami ibu pulang, ibu kunci pintunya, ibu nggak mau bukain, ngambek karena nggak beliin cincin. Apa akhirnya coba Bu? Iya juga Pak Kiai ya. Iya, tapi kan itu bukan setan Pak Kiai. Sama kata Kiai. Hati-hati Bapak Ibu, itu koruptor, itu banyak setannya itu bukan dari luar. Dari mana? Dari yang bergincu, yang lipstiknya ia yang belikan. Dari bedak yang ia kosmetik itu ia belikan. Tapi kenapa menjadi setan? Ketika istrinya berkata seperti ini. Pak, kita hidup kan udah lama. Bapak di kantor kan udah bertahun-tahun. Tetangga kita coba Pak lihat, udah berapa mobilnya. Kita Xenia nggak ganti-ganti Pak, udah turun mesin Pak. Coba, setan bukan itu? Setan bukan kira-kira Pak? Bisa jadi bukan setan kalau kita responnya bagus. Ya coba kamu lihat tetangga belakang, jangankan Xenia, legenda motornya. Mendengar perkataan itu, istri kita minimal dia akan mengatakan, iya juga ya Pak. Dia ngotot terus lihat, ajak yang baik-baik. Makanya ajak istri Pak, jangan ke mall mulu. Jangan ajak istri itu jalan pagi ke komplek mulu. Ajak istri jalan pagi masuk kampung. Ajak belanja di pasar tradisional. Lihat itu bagaimana pedagang-pedagang ikan asin. Dia pakai sepatu bot. Kenapa pakai sepatu bot? Tempatnya becek. Lihat itu bagaimana bajunya udah kusam. Kenapa? Pekerjaannya seperti ini. Ajak ke kampung itu, lihat, masuk, assalamualaikum. Ini yang jadiin Pak Kiai Saadi Pak. Ajak bini kita bawa makanan, assalamualaikum Bu. Cari rumah yang reot, assalamualaikum Bu. Tuh, ajak bawain. Minimal Pak, sebegitu gemerlapnya, sebegitu menariknya kehidupan modern Pak. Kalau istri sering kita sajikan tempat-tempat yang seperti itu, maka Rasul kan bilang, kalau urusan dunia, coba lihat, man huwa asfala minkum, yang lebih rendah darimu, yang lebih miskin. Lihat itu, sehingga apa? Lama-lama terbenak di istri kita. Iya ya Pak, ya Allah Pak, ini saya ngalamin Pak. Ya kan kita sama-sama suami, ngalamin saya, nangis istri. Iya Pak ya, kita rumah walaupun begini-begini masih pakai keramik. Itu tadi di Tanjung Burung, ya Allah Pak. Dia lihat tekonya tahun berapa itu. Dia lihat kompor, nggak ada kompor gas, yang ada kayu bakar. Dia lihat tempat kamar mandinya, ember satu, gayung satu. Ya Allah Pak, di rumah tinggal puter keran. Tapi kalau kita ajak ke mall mulu, ke rumah orang-orang kaya mulu, nih ngayal ke atas. Makanya Adam gagalnya di situ. Ketika Adam digoda, kan bukan dipaksa oleh iblis, cuma digoda. Silahkan dekati, ambil. Nanti kamu abadi, kamu jadi malaikat. Dia nggak bisa
nggak mampu digoda, istrinya kena. Kalau sudah istri yang kena, gimana? Emang enak Pak dikunciin pintu sama bini Pak? Hebat Bapak. Ayolah, boleh kita kuat. Coba kalau istri udah tutup pintu, ya kita masuk pun kita paksa, kita buka, kita masuk, dia cemberut, tidur di belakangin kita. Kira-kira Bapak kuat? Hebat Pak kalau kuat. Saya acungin jempol kalau kuat. Sehari oke kuat kita main HP. 2 hari, 1 minggu, halo, ada nggak Bapak nih yang kuat 1 minggu dikunciin pintu sama bini? Ada nggak? Kalau ada, saya pengen jadi guru, saya pengen jadi belajar dan berguru kepada dia. Kenapa? Ini hati-hati. Makanya kalau kita ini sadar masuk ke ranah yang ini Pak, Bapak Ibu sekalian, bentengi ini. Kita hari ini di bulan Zulhijjah, Allah perlihatkan golden triangle. 1, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 2, istri beliau Sayyidah Hajar. 3, putra beliau Nabi Ismail. Ini yang disebut golden triangle. Segitiga emas, setan tidak bisa masuk dari pintu manapun. Ingat, ada jumroh 1, jumroh tengah, jumroh akbar. Ada kan? Jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqabah. Ini sejarahnya gimana? Ini sejarahnya apa? Setan gak bisa masuk dari pintu manapun. Dia masuk dari pintu anaknya. Ayo, anaknya mengatakan apa? Mau saja kamu iblis menggoda. Bapakmu meninggalkan kamu bertahun-tahun. Sejak kau bayi kau ditinggal bapakmu. Sejak kau menangis pun yang mencari air ibumu. Tapi ketika sudah pulang tiba-tiba kau akan disembelih. Dilempar itu oleh Ismail. Dia masuk ke istrinya. Istrinya bicara apa? Digoda oleh kaum sebelah juga. Hei Hajar, di bahasa saya. Suamimu kemana nggak pulang-pulang? Bahasa saya ini. Masa suami, katanya Nabi, kok nggak tanggung jawab? Apa jawaban istri Hajar yang luar biasa? Dia menjawab, yang lebih tahu tentang Ibrahim, aku sebagai istrinya atau engkau hanya tetangganya? Kira-kira bapak dengan tetangga bapak yang lebih tahu tentang istri bapak siapa? Nggak mungkin Pak, tetangga bapak lebih tahu tentang istri bapak. Bahaya itu. Nggak mungkin. Yang lebih tahu tentang istri bapak, tetangga hanya tahu apanya. Oh, tetangga nih istri bapak ini begini, kalau ngomong agak cempreng, pasti tahu. Oh, jalannya begini karena kelihatan. Tapi semuanya, karakternya, sifatnya nggak ada yang tahu kecuali bapak. Jadi kalau ada orang yang masuk menggoda bapak, hajar. Pak, tadi saya lihat istri bapak begini. Oh, istri bapak tuh hati-hati begini. Hei, Anda cuma tetangga, sok tahu Anda. Yang tahu istri saya itu cuma saya. Ini malah percaya aja. Sama, sayang pengajian. Ini ada ibu-ibu nggak sih? Oh ada. Ini hati-hati nih. Kadang-kadang kita lebih percaya tukang sayur daripada suami kita. Kita lebih percaya tetangga daripada suami kita. Padahal yang bertahun-tahun hidup dengan kita itu suami kita. Baru tetangga bilang, hati-hati bu, tadi suami ibu saya lihat naik motor boncengin wanita. Hajar, jumroh, lempar itu. Dengan apa? Ya iyalah bu, kan suami saya ojek. Dia pulang kerja langsung ojek. Oh ini dia pegangan. Masa ojek pegangan? Emang biasa bu, karena suami saya itu suka nyari sewa yang tua-tua. Sehingga kalau nggak pegangan digas mental. Pokoknya terus. Jadi kalau setan udah masuk, lempar. Makanya Pak, kalau ibadah itu kan ada jumroh ya. Berapa kali jumroh? Ya kan, kalau bahasa pakai sadi itu jangan ngelempar sembarang aja. Itu yang kita lempar tuh sifat-sifat setan, godaan setan. Nah ini mau masuk lewat mana Pak? Lewat istri gagal, lewat anak gagal, lewat Nabi Ibrahim lebih gagal lagi. Sehingga lepas tuh. Apa tattahizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni. Jangan jadikan. Sampai-sampai di rakaat kedua itu doa Nabi Nuh indah banget. Rabbighfirli wali walidayya. Terus waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Coba angkat tangan dia mohon ampunan. Walaupun Nabi Nuh bisa apa tuh? Sebenarnya itu habis diuji berat banget. Bertahun-tahun membangun kapal. Memang rada aneh Pak. Membangun kapal laut tapi di bukit. Pernah Pak ngeliat orang bikin kapal laut? Saya hari ini memang udah berapa kali ya
ya ngisi di tempat ini berbarengan dengan pengajian bulanan ini, termasuk hari ini kan minggu keempat. Itu pengajian bulanan kami kan di Masjid As-Samawat di Tanjung Burung. Itu kalau lewat mau ke arah Tanjung Burung, itu saya melewati beberapa itu bengkel kapal, apa namanya nggak tahu lah. Ya, di pinggir pantai dia bangun kapal, sehingga pas selesai tinggal kanyutin, ngerti kanyutin? Selesai tinggal dorong. Lah kalau bikin kapal laut di bukit, logika kalian bilang apa? Wah, edan ini. Gimana jadinya mau diangkat pakai apa? Tapi karena perintah, sami'na wa ta'na. Ternyata bukan kapalnya yang akan turun ke laut, tapi airnya yang bakal naik ke bukit. Itulah Allah, nggak ada yang sia-sia. Ibu bapak kan kadang bertanya, kenapa sih ya sholat subuh nggak jam 7 aja? Kenapa? Kok jam 4 lewat 45? Kenapa nggak jam 7 kita udah seger? Ada Allah yang lebih tahu dari kita. Kenapa ya sholat isya 4? Padahal kita lagi capek-capeknya, ya kan? Udah kerja seharian kok sholat isya 4 rakaat. Kenapa subuh yang bangun tidur kita habis istirahat kok cuma 2? Nggak usah bertanya itu. Pelajari boleh, tapi sami'na wa ta'na. Kenapa mesti kunut? Kenapa tidak pakai kunut? Itu keanekaragaman. Jangan jadi perdebatan. Jangan ditanya lagi begini begitu. Udah, yang yakin kerjakan, yang tidak yakin tinggalkan. Saling menghormati. Itu baru keren. Jangan gara-gara kunut pindah masjid. jangan gara-gara tidak kunut jadi jengkel. Nggak ada seperti itu. Nih, kembali ini jaga nih. Karena iblis dan keturunannya tidak akan pernah berhenti dari berbagai celah itu, dari harta. Makanya Rasul kita itu diberikan iktibar luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu sampai ada tawaran ya dari setan yang sudah berbentuk manusia. Mana itu? Ya Muhammad, kenapa engkau sampai seperti ini? Bahasa saya, sampai dakwah seperti ini. Apa yang kau cari? Kalau kau inginkan wanita, pilih di kota Mekah. Mana wanita yang kau cintai? Ambil itu. Pengen punya jabatan? Kami sepakat akan mengangkatmu jadi tertinggi di antara kami. Pengen harta? Kami kumpulkan semuanya. Akan kami serahkan kepadamu. Tapi satu, tinggalkan dakwah ini. Rasul ngomong apa Pak? Luar biasa bahasa Rasul itu. Andaikan engkau letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, sampai mati tidak akan aku tinggalkan. Bapak kalau ditawari begitu bisa jawab begitu Pak? Saya dah ya, kira-kira bisa nggak? Hati-hati nih Pak, besok mau tahun 2023 itu masa-masa rawan menjelang 2024. Hati-hati, rapatkan barisan. Godaan setan itu macam-macam, ya kan? Karena mulai itu berterbaran tuh. Pohon sudah mulai banyak wajah-wajah terpampang, iya kan ya? Masya Allah, tembok-tembok udah mulai berhiaskan wajah-wajah cantik dan ganteng. Wah, berbagai macam. Hati-hati, iman jangan tergoda. Maka rapatkan barisan, mobil khusus para asatis. Jangan dibeli. Jaga itu baik-baik, karena engkau punya posisi netral. Netral, para ustadz itu semestinya itu netral. Sehingga apa? Sehingga ketika makmum masuk, dia jadi imam, makmum hatinya itu enggak bercabang, setan ketutup. Tapi kalau kita sebagai warna takut ada yang sama sih. Warna apa yang enggak ada di partai ya? Hitam enggak ada ya? Warna hitam, Anda warna merah. Ketika takbiratul ihram, jangan takbiratul ihram Pak, dia baru ke depan aja, ya dia. Iya kan? Repot Pak. Dan mereka tuh akan masuk nanti Pak. Masuk dan masuk Pak. Itu berbagai macam. Nggak ada Pak yang nggak pakai modal uang. Datang pasti. Wah, kasih uang. Nanti baru timbul istihoroh. Nonsen. Istihoroh itu netral baru bisa. Saya pernah sampaikan Pak. Ketika ada misalnya salah seorang yang memberikan kita, ya, yang ini 500.000, yang satu 1 juta, yang satu 3 juta lagi, yang satu lagi dikasih motor Mio. Anda terima semua, ya kan? Tiba-tiba ketika Anda istikharah, ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku mana yang lebih baik ini untuk aku pilih ya Allah. Yang muncul yang mana? Yang muncul yang mana?
Mio lah, kenapa? Jasanya udah luar biasa. Nggak bisa Pak. Itulah yang kisah di pesan wanti-wanti. Hati-hati di 2023 jadikan masjid sebagai tempat yang netral. Maka aturan pemerintah pun tuh demikian. Jangan ada tuh yang ada warna-warna, ada par segala macam di dinding masjid, di pagar masjid. Ini harus steril. Tidak boleh ada. Bukan cuman bangunannya, pengurus dan ustadz terkecuali, tanpa kecuali itu mesti menunjukkan warna hitam. Hitam nggak ada kan? Iya kan ya? Tadi bilang bapak nggak ada kan ya? Kenapa? Karena nanti akan membuat ketenangan dan kesejukan itu Pak. Makanya kalau dulu itu ulama itu udah di atas, di bawah ini baru tuh aktivis politik dan sebagainya. Sehingga ini salah, ini yang negur. Tapi kalau ini sudah mulai masuk ke dalam, nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. Itu tetap. Maka kembali di 2023 besok, yuk saya mengajak barisan asatis, bersikaplah netral. Kenapa? Karena Anda bukan per periode. Ustadz, kiai, ulama nggak ada periodenya. Mau jadi ustadz 5 tahun, iya, minta perpanjang periode jadi 10 tahun. Ustadz itu insya Allah sampai seumur hidup jadi ustadz. Walaupun sebelumnya mungkin preman, nggak apa-apa. Mantan preman jadi ustadz. Kemarin saya dengan Pak Kiai Sadi itu mendapatkan undangan di hajat sawah besar Jalan Lause. Sawah besar itu kecamatan ya, kecamatan Sawah Besar Jalan Lause Jakarta Pusat ya. Itu di tempat Masjid Karim Oi. Karim Oi, masjidnya itu bernuansa Chinese ya, Karim Oi ya. Kiai Sadi ketika diundang itu santunan 300 anak yatim. Ada yang unik juga ini Pak. Jadi ya inilah Pak perjuangan kita. Mohon doa mudah-mudahan kita semua sehat. Ya. Anak yatim sudah kumpul sekitar 100. Pak Kiai Sadi tanya ke panitianya, ini anak yatim 100 dapat sarang berapa? Panitianya bengong. Pak Kiai nanya lagi, dapat sarang berapa? Ntar saya tambahin. Ternyata apa? Mereka ngundang itu belum punya anggaran, tapi sudah ngundang anak yatim. Mereka hanya mengatakan bahwa kami akan makan bersama. Yatim Pak, ini setahu saya. Makanya saya kalau ada yang minta yatim, saya tanya dulu, mau diajak makan apa mau santunan? Karena nanti biasanya udah banyak banget pengalaman saya kalau urusan yang satu ini. Anak yatim saya jemput, ajak ke komplek mana. Ternyata di komplek itu bukan untuk santunan, tapi diajak makan bersama. Dikasih nasi box, dikasih kue box. Pas pulang ibunya nanya, uangnya mana, amplopnya mana. Akhirnya apa? Kekhawatiran kita, ya udah kalau memang itu kita urunan ustadz pada urunan. Kenapa? Mendingan dapat amplop nggak dapat makanan, ketimbang dapat makanan nggak dapat amplop. Yang terjadi di masyarakat itu seperti itu. Kalau mau bawa makanan saja jangan diundang yatimnya. Bawa makanannya ke rumah panti asuhan atau ke rumah yatim. Terus yang kedua Pak Kiai bilang, waduh mantep nih, kan nuansa sekarang tuh nuansa lintas etnis tuh ya. Padahal dari dulu juga Indonesia sudah lintas etnis. Makanya kadang-kadang bahasa itu Pak, itu bahasa provokasi sebenarnya Pak ya. Mari kita jadikan lingkungan kita ini lintas etnis ya. Dari dulu udah lintas etnis. Emang gak lihat Garuda? Garuda tuh mencengkram apa? Garuda itu mencengkram pita. Bacanya apa? Dari kecil kita udah tahu, Bhinneka Tunggal Ika. Lah udah, mau ngapain sih pakai etnis segala? Udah dari dulu juga Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Cuman kan karena kita Pak beruntung Pak, kita sekolah dari dulu tuh mata kita tuh dijejelin, tahu dijejelin. Masuk sekolah Garuda kelihatan. Baru mau nulis buka buku tulis, apa buku tulis kita? Depan apa depan? Depan kotak kecil kan, nama, kelas, bidang studi. Belakangnya apa? Garuda. Coba buku sekarang, depan Doraemon, belakang Pokemon. Iya kan ya? Sehingga banyak anak kecil ditanya Pancasila, apal nggak dia? Ya enggak. Kalau kita dulu, sampai butir-butirnya, sampai pasir-pasirnya. Masya Allah Pak. Ya. Pas Pak Kiai lagi, ini masjid, catnya ngelotok, plafonnya bolong. Apa kata Kiai Sadi? Baik. Ini ada sisa sedikit, tolong ntar yang lepas itu dikelet,
kecil masjidnya, yang bolong tuh ada satu bolong bekas apa tahu, itu ditambal, ini uangnya. Pak, Bu, itu ada pengunjung ya, emak-emak ya masih muda sih, itu sampai ngomong, ini beneran Pak Kiai, ini nggak bercanda Pak Kiai. Kata Kiai, emang lu baru tahu? Dia ngomong, seumur-umur Pak Kiai saya belum pernah ngeliat orang ceramah ya ngasih duit buat yatim sampai 1 iket ya, ngasih masjid sampai sebegitu banyaknya. Ini bercanda kali Kiai. Oh Pak Kiai pengen ini ya. Dasar mak-mak Betawi kan, tahu sendiri Betawi. Mama Betawi ngerti kan ya. Oh Pak Kiai pengen nyalon ya. Bunen kata Kiai. Jadi bahasa Betawinya muncul lagi. Bunen kata Kiai, nyalon. Gue mah nggak perlu nyalon. Ya Kiai itu udah cukup, nggak usah nyalon segala. Ini Pak. Jadi kalau kita telusuri ini, Masya Allah, hidup ini memang luar biasa, godaan itu luar biasa banyaknya. Maka mari kesempatan yang penuh berkah ini pelajari itu ya, yang dibaca oleh Imam tadi. Awas iblis, setan dan keturunannya, termasuk manusia. Kita bisa jadi setan buat istri kita. Bisa gak kita jadi setan? Istri sudah tadi, biar adil. Kita nggak bisa nggak jadi setan buat istri kita? Bisa Pak. Apa tuh? Istri lagi tenang-tenang ibadah, tapi kita gegayaan ikut reuni. Hati-hati Pak, WA ini bahaya juga nih. Ada bagusnya tapi bahayanya juga banyak. Bapak ikut reuni, cuman grup biasa. Tapi satu ketika Bapak datang, satu ketika Bapak foto bersama, satu ketika WA masuk, itu bisa jadi Bapak bisa jadi setan buat istri. Istri buka HP Bapak, ada tulisan, dulu sebenarnya saya itu ada hati sama Mas, cuman masih diem aja, akhirnya saya nikah dengan yang lain. Kita yang baca senang, pantesan dulu ya. Istri yang baca, sholatnya jadi khusyuk nggak? Nggak mungkin Pak istri kita khusyuk gara-gara itu. Berarti apa? Kita jadi setan buat nggak menerima kayaknya nih, pulang kayaknya urusan ini. Terima gak nih Pak? Bisa jadi. Bahkan Kiai Saadi sendiri Pak ngaku itu beliau pernah jadi setan buat istrinya. Kenapa? Ketika belum jadi kiai, kerja di perusahaan asing Total Final Prancis. Yang beliau lihat tiap hari itu di kantor wanita itu kayak apa? Kalau ada hajatan itu, pesta-pesta di perusahaan, di puncak, di hotel, dia lihat itu pakaian-pakaian teman-temannya itu keren-keren. Ada motif sundel bolong. Tahu sundel bolong? Belakangnya ada motif, wah segala macam, nggak usah dibayangin. Tapi Kiai Saadi apa? Gue lihat bini gue pakaiannya daster mulu, pakaiannya kerudung mulu, pakai begini mulu. Apa? Dia beli, dikasih tuh istrinya. Dicerita sendiri Pak Kiai Saadi. Dikasih tuh istrinya suruh pakai. Untung istrinya juga luar biasa ini. Bunen, nggak bunen sih jawab sih. Bang, kira-kira saya disuruh pakaian sundel bolong kayak gini. Kata kita, gue yang nepak muka akhirnya, ya Allah kenapa gue jadi begini. Untung bini gue nggak mau. Sebenarnya bininya nggak mau tuh bukan karena taat doang. Kagak bisa lah orang Betawi yang biasa pakai tertutup disuruh pakai tank top, suruh jalan keluar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak dan ibu bisa jadi setan buat anak. Mana tuh? Lagi marah. Dasar anak. Saking bandelnya anak kadang-kadang keluar nggak, yang Betawi yang Jawa nggak pernah, yang Betawi mah sering kali begini ya. Dasar anak setan lu. Yang setan siapa akhirnya? Hah? Ayo yang setan siapa? Kalau orang Jawa pernah ngomong gitu nggak? Enggak, orang Jawa mah sopan banget, nunjuk aja pakai jempol, dalam, ya nggak ada marahnya orang Jawa mah, sorga semua orang Jawa. Amin, enak aja. Masya Allah. Itu bisa jadi setan Kak. Dan saya ngaku, nih saya juga ngaku pernah jadi setan buat anak saya. Apa itu? Anak saya nangis. Kenapa nangis? Dipukul temennya. Saya ngomong apa? Balik, pukul lagi. Setan bukan? Balik, pukul lagi. Masa kalah? Ya Allah. Anak disuruh berantem, kalau dia jadi berantem bener jadi preman, lo sanggup memang tiap orang nangis anak kita yang kerjain Pak? Mangul, hati-hati, kita bisa jadi setan buat keluarga kita. Makanya jangan underestimate ke orang lain, kita periksa diri. Doa Nabi Nuh tadi apa doanya? Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Padahal
anaknya durhaka, istrinya hianat. Tapi Nabi Nuh doanya apa? Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Itu indahnya Pak tadi kita sholat subuh, habis sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kita bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, kita ngomong apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tuh. Maka apa ya, kalau kita telusuri Bapak Ibu sekalian, iblis tidak akan pernah berhenti menggoda kita dari kanan, kiri, depan, belakang, dari bawah, akan mengangkat kita terus. Bagaimana caranya? Yuk rapatkan barisan, berjamaah, dekati orang-orang yang soleh, dan cari guru yang bisa kita rujuk dalam keadaan-keadaan tertentu. Guru jangan satu, perbanyak guru. Jangan sekali-kali menjadikan ini sebagai guru. Sekarang udah mulai tren, gurunya ada di HP. Google, YouTube jadi guru. Google, YouTube nggak bisa memberikan syafaat. Justru kita memberikan syafaat kepada HP. Paham? Ini kalau nggak ada kuotanya bisa nolong kita nggak? Silakan Pak, saya sering itu diklik, muter. Di Google diklik, kagak jalan-jalan tuh yang atas, setek gitu doang. Gara-gara apa? Nggak ada kuota, nggak ada pulsa. Kita beliin, baru dihidup. Berarti yang menjadi syafaat siapa? Kita memberikan syafaat kepada HP. Pulsanya banyak, wah keren banget. Baru kita klik, burem, layarnya burem. Tahu-tahu, wek, apa? Baterainya habis. Kita ambil, kita colokin. Yang memberikan syafaat siapa? Kita. Cari guru. Di lingkungan ini siapa ustadz-ustadz? Dekati. Nggak mesti ustadz. Siapapun yang kita lihat baik, jadikan guru. Sebab guru tidak mesti ustadz. Anda punya tetangga nih, hidupnya kayaknya rukun aja. Jalan kemana-mana bareng, pagi-pagi nyiram pohon, ntar siang kita enak aja. Itu boleh kunjung itu. Bu, Pak, sehat, alhamdulillah, ngobrol-ngobrol. Nanti tanya tuh, saya perhatikan Bapak kayaknya dari saya kenal udah 24 tahun tinggal di Peruri. Kayaknya nggak pernah kedengaran piring jatuh, nggak pernah kedengaran pintu digabrugin, nggak pernah dengar begini. Kayaknya Bapak akur aja. Nanti dengerin tuh, itu guru. Dagang, lihat, kayak ini dagang anteng aja dia. Yang lain gerasak, gerusuk, anteng aja. Yang lain nyari batu, nyari air adem. Yang lain pakai ini, dia tenang aja. Waktunya sholat dia sholat. Ya, kadang kita pikir nggak laku hari itu, tapi kok tenang aja, deketin itu. Itu juga jadi guru. Ada ojek sabar amat, ini tukang ojek ya. Ya, kalau waktunya sholat dia ke masjid, rumah tangganya enak, deketin itu bisa jadi guru. Tapi kalau kita ya sudah underestimate, kecewa kita pada akhirnya. Siapa yang kita ambil teladan? Maka Rasul kita mengatakan apa? Carilah sahabat-sahabat yang bisa membawamu ke dalam surga. Dekati mereka, bidik mereka, itulah saudaramu yang sesungguhnya. Baik, suruk beberapa saat lagi Israq. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya dari Bapak mungkin? Monggo. Ada Bapak? Silakan Pak. Nggak apa-apa kedengeran insyaallah. Monggo. Oh ada mic-nya itu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, Pak Ustaz menguraikan mengenai jin, Ya. setan, iblis tadi. Ya. Nah ini yang saya tanyakan, perbedaan antara iblis, jin maupun setan. Karena kalau iblis itu kecenderungannya dia jahat, seperti yang digambarkan di dalam ajaran iblis itu seperti dajjal. Ya. Dan dia juga punya keturunan seperti yang tadi. Ya. Sementara jin itu juga ada yang jahat maupun ada yang baik. Seperti ada yang jin muslim juga yang baik. Nah, kemudian setan
setan itu ada. Saya pernah dengar juga bahwa setan itu siapa? Di dalam manusia. Nah ini mohon, saya ingin bertanya sebetulnya ini apa bedanya? Mohon dijelaskan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ini gara-gara jin ya. Ya. Begini, Bapak Ibu sekalian, kita rujuk ke Al-Qur'an dulu ya. Ayat yang dibaca imam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud, maka sujud illa iblis, kecuali iblis. Apa itu iblis? Kana minal jinni. Iblis itu adalah jin yang tidak mau sujud. Berarti makhluknya tetap jin, cuman karena tidak mau sujud, Allah berikanlah nama yaitu iblis. Satu, berarti bisa dikatakan bahwa jin yang tidak mau sujud diberi nama iblis. Terus keturunannya juga diberi nama iblis. Namanya iblis, jenisnya jin. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apa itu setan? Ntar pagi Bapak cari warung, beli makanan itu yang dari bungkus pakai daun pisang. Bapak buka dalamnya ketan, dikeset dalamnya ketan, jadi setan. Jangan serius banget apa? Waduh, lagi serius kan jadi bingung saya. Setan ini itu adalah sifat. Makanya tadi minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia yang punya sifat menjerumuskan, itulah setan. Makhluk tetap jin ya. Kalau jin yang tidak mau sujud itu iblis. Setan bukan hanya ada pada jin, tapi setan juga sifat yang ada pada manusia. Makanya timbulnya dasar anak setan karena bapaknya setan. Itu. Jadi kalau disebut makhluk hanya jin. Iblis nama yang Allah sematkan pada jin yang tidak mau sujud. Setan adalah karakter sifat yang dimiliki oleh jin, dimiliki oleh manusia. Tuh, saya bingung, lu manusia apa setan sih? Makanya nanti ada itu, ada ya, maaf ya, itu sampai namanya iblis. Iblis aja sampai bingung. Isra ya. Iblis bingung karena ada manusia itu yang melebihi dia. Sampai iblis jijik. Waduh, repot Pak kalau iblis sampai jijik. Bujuk kalau bahasa saya nih. Belum digodain udah pinteran dia. Makanya sekarang hati-hati yang bergentayangan itu ya tadi. Kalau zaman dulu kan ada pocong, ada genderuwo, segala macam lah yang gitu. Sekarang di mall, di kantor, di TV, macam-macam itu ada setan. Apa itu setan? Sifat yang menjerumuskan dari jalan Allah, dari golongan jin dan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu mudah-mudahan Pak kita dilindungin ya. Iya, semangat banget Bapak nanyanya. Tapi jangan nanya keturunan iblis yang mana, Sat. Jangan nanya gitu dah. Ya. Baik, karena sudah isyraq, kita komit untuk sama-sama sudah suruk kita sholat isyraq. Ini sholat yang menjadi dawam dari Rasul kita, bahkan ada aulia namanya Syekh Muhammad Samman, itu setiap waktunya suruk beliau melakukan sholat isyraq sebanyak 2 rakaat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna, Allahumma bika asbahna, Allahumma bika asbahna. Ya Allah, alhamdulillah pagi hari ini kami sehat walafiat. Semoga ya Allah pagi hari ini kami bisa memulai hidup kami atas bimbingan Engkau ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari godaan setan yang terkutuk ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari tipu daya setan ya Allah, dari tipu daya iblis ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang aman memasuki ajaran-Mu, memasuki bahtera Nabi Nuh, memasuki Ka'bah Baitullah, memasuki ajaran Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindungi kami dari kejahatan hawa nafsu kami ya Allah. Jadikan kami, anak kami, istri kami, suami kami, keluarga kami orang yang patuh kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.